Adakah sukacita di dalam hatimu? Yang jawab ada, lambaikan tangan. Yang jawab tidak ada, jangan lambaikan tangan. Masih dalam serial khotbah tentang glorify for the King, yaitu mempermuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang suka judul khotbah, pagi ini judul khotbah yang akan dibawakan adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, katakan bersama saya, hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, saya pengkhotbah dan saya banyak kali belajar tentang khotbah. Dan saya banyak kali mengamati pengkhotbah-pengkhotbah yang berkhotbah. Kemudian saya mendapati bahwa ada pengkhotbah yang dikenal dengan pengkhotbah satu ayat. Ya, pengkhotbah satu ayat. Kalau dulu di cerita Koping Ho, cerita silat, itu ada yang disebut dengan pendekar satu jurus. Ya. Ternyata ada yang dikenal juga dengan pengkhotbah satu ayat. Kemudian ada juga yang dikenal dengan pengkhotbah beberapa ayat. Ya, kayaknya saya masuk di pengkhotbah beberapa ayat. Tapi ada juga yang dikenal dengan pengkhotbah banyak ayat. Ya, dia khotbah banyak sekali ayat. Bahkan senior kami pendeta Ade Karau, kalau dia khotbah, memang ayat firman Tuhan memang sangat luar biasa. Tapi dia nggak baca. Kenapa? Karena dia udah hafal ayat itu. Jadi keluar bagaikan air. Nah, berdasarkan itu saya mengambil kesimpulan. Di dalam satu jenis khotbah ada ayatnya cuma kurang lebih 20% di situ. Isinya adalah kata-kata untuk khotbah. Kemudian ada tipe ayatnya di situ kurang lebih 40%. Ya, isinya juga adalah kata-kata kalimat untuk khotbah. Ya, tapi pada pagi ini hidup yang memuliakan Tuhan, saya mesti katakan ayatnya kurang lebih 50%. Yang siap katakan amin. Ya, yang siap dengar banyak ayat firman Tuhan pada pagi ini katakan amin. Iya, ya. Jadi ayat firman Tuhan yang saya bagikan tadi saya kasih ke Pedro kurang lebih ada berapa itu? 12 ya? Iya, kurang lebih ada 12. Iya, menggenapi 12 murid Yesus, satu murid satu ayat. Yang siap sekali lagi katakan amin. Ya. Ketika Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, 5 roti dan 2 ikan. Kemudian ketika Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan, diangkat tangan dan mengucap syukur, maka terjadi mujizat di situ. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan berapa orang laki-laki? 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan belum perempuan. Ya, 5.000 orang laki-laki. Banyak yang bilang begini, kalau ada orang Manado di situ, ya. Dan puji Tuhan, yang ada orang Manado di situ, yang ada orang Israel. Makanya ketika dikumpulkan tersisa berapa bakul? 12 bakul. Kenapa 12 bakul? Kenapa bukan 13? Kenapa bukan 9 bakul? Karena masing-masing murid bawa pulang 1 bakul. Katakan amin. Yang murid Yesus pada pagi siang ini, pastikan engkau akan bawa pulang 1 bakul. Amin. Bawa pulang 1 bakul. Apa itu? Ayat. Kan ada 12 ayat kan? Ya 12 ayat. Atau kalau memang ada talebeng nggak apa-apa ya. Yang ketua kelasnya dapat 2 ayat itu. Oke, jadi hidup yang memuliakan Tuhan. Mazmur 146 ayat yang kedua. Mazmur 146 ayat yang kedua. Terima kasih multimedia. Iya, karena Pedro HP baru jadi semangat ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk papanya Pedro. Haleluya. Ya. Carlo Caldoba Uni. Mazmur 146 ayat 2. Kita baca sama-sama 2, 3. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup.
dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Daud punya satu ketetapan hati bahwa dia akan memuliakan Tuhan selama dia hidup. Hidupku memuliakan namamu. Nah, ini versi Pak Gembala ya. Tanda penyembahan terjadi dalam hidupku ya. Daud punya ketetapan hati. Di samping dia memuliakan Tuhan selama dia hidup, dia punya ketetapan hati. Dia mau menyanyikan mazmur bagi Allahnya Daud. Saya mau kasih tahu, Allahnya Daud siapa? Allahnya Daud Tuhan Abraham, Ishak, Israel yang adalah Allah kita. Saya senang sekali. Kenapa? Karena saya punya Tuhan, saya punya Allah, yaitu Tuhan Abraham, Ishak, Israel. Dialah Tuhan yang maha kuasa. Dialah Tuhan yang empunya seluruh alam jagat raya. Dialah Tuhan yang melakukan mujizat. Dialah Tuhan yang senantiasa melakukan hal-hal yang spektakuler. Kenapa Daud bisa sangat eksis diangkat Tuhan menjadi Raja Israel? Karena dia punya Tuhan Abraham, Ishak, Israel. Ya, kalau engkau punya Tuhan Abraham, Ishak, Israel, percaya, ya, engkau juga pasti akan diangkat sebagaimana Tuhan mengangkat Daud. Saya sangat iman itu. Oleh sebab itu semua jemaat yang ada, selalu saya katakan bahwa iman kita mesti melekat kuat kepada Tuhan Abraham, Ishak, Israel. Sehingga kekuatan, kuasa, mujizat daripada Adonai Elohim Sefaot, yaitu Tuhan Abraham, Ishak, Israel, menguasai kehidupan kita. Ketetapan Daud adalah untuk memuliakan Tuhan selama Daud hidup. Ketetapan hati Daud adalah untuk bermazmur bagi Allahnya selagi dia ada. Jadi dengan kata lain, hidup Daud adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Hidupmu bukan untuk memuliakan dirimu sendiri. Hidupmu bukan untuk memuliakan gembalamu, ya. Hidupmu bukan untuk memuliakan istrimu, ya. Engkau kasih pujian kepada istrimu melebihi engkau kasih pujian kepada Tuhan. Wow. Mestinya engkau kasih pujian kepada istri dan suamimu. Itu mesti lebih rendah atau lebih sedikit daripada pujianmu kepada Tuhan. Ya, suami-suami di sini coba angkat tangan. Ya, Heines, Christian. Ya, bakal calon suami. Ya, Charlie, Gerald. Berapa kalikah engkau memuji istrimu? Ko Apin, ko Agoan. Berapa kalikah engkau memuji istrimu dalam sehari? Hayo. Mana suami-suami? Ya, yang ditinggal suami tetap bersyukur. Ya, yang ditinggal istri juga tetap bersyukur. Saya melihat begini, ya. Ketika baru ditinggal pasangan hidup, hampir setahun dia mengalami apa yang disebut dengan sindrom cinta yang hilang. Ya, sindrom cinta yang hilang. Tahu bahasa Inggris itu apa itu? Ya. The love loss syndrome. Sehingga selama 1 tahun dia susah. Ya, saya alami itu. Bahkan saya punya teman, saya telepon, dia bilang, Don, saya bisa move ketika 1 tahun lebih. Tapi lama amat. Ya, dia mengalami itu. Nah, kenapa? Memang saya lihat makanya orang-orang baru ditinggal pasangan, coba lihat, biasanya status mereka galau. Iya toh? Air mata, ya enggak apa-apa lah, itu manusiawi. Ya, kalau enggak itu robot. Coba robot. Kalau misalnya ada pasangan robot namanya Upin dan Ipin, contoh, ya. Ya, Upin itu EP suami, kemudian Ipin EP istri. Robot ini jalan sama-sama, robot pasangan di satu dus itu dua unit robot.
Kemudian ketika robot yang satu rusak, apakah robot yang satu akan sedih? Halo? Tidak, dia cuek. Tapi kalau memang kita sedih, ya manusiawi. Ya, kasih tahu kiri kanan, manusiawi kalau sedih ditinggal pasangan. Ya, jomblo-jomblo di sini kalau engkau diputus pacar, ya jangan merenungkan. Iya, manusiawi kalau sedih, silakan. Tetapi jangan sampai kesedihan itu menguasai hidupmu. Amin. Jadi hidup yang memuliakan Tuhan, apa artinya sih? Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Saya coba renungkan ini yang dari pemikiran saya. Kalau kita lihat di Google, banyak yang kasih argumen tentang arti hidup memuliakan Tuhan. Tetapi ini dari saya sendiri, ya. Jadi yang pertama adalah hidup dengan takut. Katakan takut, bukan takut setan, Kita mesti bedakan takut Tuhan dan takut setan. Kalau takut setan itu mendatangkan apa? Kengerian. Kalau representasi kerajaan Allah masih takut setan, astaga. Ya, saya sedih. Kenapa? Apa yang diajarkan. Ya, setan boleh datang, tengking aja. Kemarin waktu di Komsel Komsel Lino Bonto, selesai ibadah tiba-tiba kok pembicaranya menjurus kepada hal-hal begitu. Mau nih tahu di sini ada tuh pok-pok, di sini ada tuh mata satu. Tapi puji Tuhan, semua kembali kepada firman Tuhan. Semua kembali kepada Yesus, amin. Bahwa nama di atas segala nama, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengalahkan segala kekuatan setan. Iya, tadi malam saya hampir tertawa sendiri ketika saya melihat di FB, ya ada tayangan tentang orang mabuk bicara sejarah. Iya, sekumpulan ini kejadian di Minas apa di mana ya? Mereka lagi duduk di meja, mengitari meja kurang lebih 5-6 orang itu. Kemudian mereka cerita, mabuk semua. Ya, siapa yang kasih menang Pak Indonesia? Tuh satu bilang sekutu. Ada yang nonton itu? itu? Ya. Satu bilang Belanda, wih semabo, memang so kacau-kacau. Kontu satu bilang, ngoni tahu sekutu itu apa? Ya, kalau kita di situ, ya puji Tuhan dulu ya. Sekarang tidak mungkin di situ. Tak semua bilang sekutu itu selogong PAD itu. Kemudian satu bilang Belanda. Kemudian yang satu yang pakai kaos putih, dia tetap masuk. Sekalipun sekutu Belanda, kalau Tuhan Yesus nak mau kasih menangnya, nak mau menang, selalu dong baku ambil nih mabo. Tetapi yang pakai kaos putih itu bilang, tetap Tuhan Yesus. Siapa yang berkuasa? Tuhan Yesus. Iya. Orang mabuk juga tahu Tuhan Yesus berkuasa. Kasih tahu kiri kanan, orang mabuk tahu Tuhan Yesus berkuasa. Apalagi kita orang sehat. Jadi semua dikembalikan kepada kuasa Tuhan. Jadi bukan takut akan Tuhan, bukan takut kepada setan ya. Seperti efek takut kepada setan, bukan. Takut kepada Tuhan karena kita hormat, kagum, respect, cinta kepada Dia. Katakan amin. Ya, jadi arti memuliakan Tuhan yang pertama adalah takut, kagum, segan, respect, hormat, cinta. Sehingga ketika dalam pujian penyembahan, gereja ini udah sangat sepakat bahwa tanpa diajak untuk mari jemaat bangkit berdiri. Kalau engkau tergerak untuk bangkit berdiri silakan. Dan saya melihat yang menjadi motor utama Vincent. Iya, dia sangat tergerak. Iya, nggak apa-apa. Itu sikap hormat dia kepada Tuhan, amin. Jadi hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup dengan takut, hormat, kagum, respect kepada Tuhan Abraham, Ishak, Israel. Kemudian yang kedua adalah hidup yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga adalah hidup yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayat favorit daripada gereja ini adalah Yakobus 1 ayat 22, bahwa engkau bukan cuma dengar
mendengar firman Tuhan, tetapi engkau mesti melakukan firman Tuhan. Ketika di dalam kehidupan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ya, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh, bukan cuma pada saat kita ibadah, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita sedang memuliakan Raja kita dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Di Matius 15 ayat 8 katakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ya, saya katakan tidak ada yang model seperti ini yang hadir pada pagi ini. Katakan amin. Tidak ada. Saya percaya semua yang hadir pada pagi siang ini, mereka memuliakan Tuhan dari dasar hati yang paling dalam. Mereka bukan cuma lip sync ya, untuk memuji Tuhan, tetapi betul-betul dari hati yang paling dalam mereka memuji Tuhan. Katakan amin. Oke, jadi kita sudah mengetahui tentang arti hidup memuliakan Tuhan, yaitu hidup dengan takut, hormat, kagum, respek, cinta kepada Dia, hidup dengan beribadah sungguh-sungguh kepada Dia, kemudian hidup dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari ada 3 tingkatan. Ya, katakan 3 tingkatan. Kita sepakat semua kalau bicara 3 tingkatan. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Begitu toh? Ya, oke. Ya. Jadi 3 tingkatan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan 3 tingkatan ini mesti menjadi sequence. Sequence itu urutan. Ya. Jadi kalau dalam ilmu arsitektur, ketika kita mendesain sesuatu, misalnya kita mendesain satu pedestrian way atau untuk pejalan kaki, biasanya mesti ada titik-titik yang menjadi daya tarik dan itu mesti diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu sequence. Ya, misalnya titik yang pertama dikasih bunga kiri kanan, kemudian titik yang kedua misalnya dikasih patung, kemudian titik yang ketiga misalnya dikasih sesuatu yang lebih, ya misalnya tugu atau apa begitu ya. Dan tingkatan sequence itu berbeda. Jadi titik yang pertama itu pengaruhnya mungkin agak lebih kecil ya daripada titik yang kedua. Sehingga betul-betul kita merasakan apa yang bisa kita rasakan itu mengalami satu peningkatan. Begitulah sequence. Pertama mungkin kalau sekarang kan lagi top handphone ya. Ada yang handphone baru, ya top sekali itu. Ya mungkin sequence pertama itu handphone yang harganya 2 jutaan. Ya. Titik kedua dia meningkat lagi, handphone yang 8 jutaan. Titik yang ketiga handphone yang 12 jutaan. Iya toh. Jadi ada peningkatan. Wah, sehingga kan itu kapasitasnya kan itu luar biasa. Nah, itu bicara tentang sequence. Nah, di dalam hidup memuliakan Tuhan itu mesti ada tingkatan dan ini bisa menjadi satu sequence iman di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, tingkatan yang pertama adalah di Yesaya 58 ayat yang ke-8. Pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan menjadi barisan belakangmu. Jadi yang pertama, satu dasar dan fondasi hidup mempermuliakan nama Tuhan yang senantiasa mesti terjadi dalam kehidupan kita dulu adalah hidup kita mesti dipulihkan dulu. Katakan amin. Ya, tanpa pemulihan tidak mungkin kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tanpa hidup yang dipulihkan, tidak mungkin kita masuk pada kategori orang-orang yang hidup memuliakan Tuhan. Nah, kalau sudah bicara pemulihan, yang lebih dulu mesti dipulihkan adalah hati ini. Katakan amin. Ya, coba semua begini, hati di mana? Ya. Ya, apakah hati di kepala, hati? Ini hati ini mesti dipulihkan. Saya banyak kali bilang begini, hati-hati dengan orang yang hatinya sedang sakit. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan hati yang sakit.
Ya, hati-hati dengan hati yang sakit hati. Ya. Kenapa? Karena Amsal 4 ayat 23 berkali-kali saya katakan bahwa bicara hati ini adalah pusat kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ini hati ini mesti dipulihkan dulu. Dan saya belajar di dalam pelayanan kurang lebih berapa tahun ya, kurang lebih udah mau 20 tahun saya melayani Tuhan, 21 tahun. Kalau bicara hati yang tertutup, ya, bukan hati yang terluka loh. Bagi saya pribadi dalam pengamatan pelayanan, hati yang terluka itu bisa dipulihkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Hati yang mengalami sakit hati itu bisa dipulihkan. Tetapi hati yang tertutup tidak bisa dipulihkan. Sehingga bahasa Manado kan senantiasa bilang, my heart is my bed. Ya, kita pe hati, kita pe beton. No, iya toh, my heart is my bed. Nah itu bahasa Manado itu. Kita pe hati, kita pe beton. Ya, BTP kekuatan di hati. Hatinya tertutup, nggak bisa. Sekalipun engkau panggil hamba Tuhan sekelas Benny Hinn, Reinhard Bonnke untuk mendoakan engkau, kalau hatimu tertutup nggak bisa. Sekalipun Yesus datang sendiri di hadapanmu, tapi kalau hatimu tertutup nggak bisa. Saya belajar di situ. Orang-orang yang bisa dipulihkan kalau dia mau dipulihkan. Ya, kasih tahu kiri kanan, apakah engkau mau dipulihkan? Kalau engkau mau dipulihkan, itu salah satu poin yang terbesar dalam pemulihan. Kenapa? Mau dipulihkan. Kalau tidak susah. Sekalipun kita udah doa puasa, nggak bisa. Kenapa? Karena pintu hati yang tertutup. Ya. Jadi untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan, hati yang mesti dipulihkan. Untuk bisa hati dipulihkan, hati ini mesti terbuka. Katakan hati yang terbuka. Hati yang terluka bisa disembuhkan, yang penting hatimu terbuka. Setelah dipulihkan, maka selanjutnya adalah hidup yang menjadi terang. Ya. Yesaya 58 ayat 8 ini bagus sekali. Ada 3 di situ. Dipulihkan, menjadi terang, dan hidup benar di situ. Ya. Pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Setelah mengalami pemulihan, maka engkau bisa menjadi terang. Hidupmu bisa menjadi terang. Saya katakan begini, bohong orang yang mau jadi hidup terang, yang hidupnya mau menjadi terang kalau dia nggak dipulihkan. Nggak bisa itu. Ya, sekalipun dia bisa, dia cuma lakukan itu di kulitnya saja. Dia nggak bisa lakukan itu dengan maksimal. Kenapa? Dari dasar hatinya itu belum mengalami pemulihan. Dan bohong kalau orang itu mau hidup dalam kebenaran, kalau hatinya nggak dipulihkan, hidupnya nggak dipulihkan, dan dia tidak menjadi terang. Ini seperti saya banyak kali katakan. Ini menjadi 3 in 1, 3 dalam 1. Dipulihkan, menjadi terang, dan hidup benar. Amin. Katakan, dipulihkan, menjadi terang, dan hidup benar. Kalau kita lakukan ini, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Jadi dasarnya ini dulu. Kita sudah bicara tentang mempermuliakan Tuhan. Kita sudah tinggi-tinggi bicara. Tapi kalau dasarnya ini tidak digenapi, kita nggak bisa untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Karena dipulihkan menjadi terang dan menjadi benar, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Ini adalah tingkat dasar, ya, atau level 1, tingkat 1. Yaitu hidup yang dipulihkan dulu, hidup yang menjadi terang, hidup dalam kebenaran, baru hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi ada juga level yang kedua, yaitu di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi level yang kedua untuk hidup yang mempermuliakan nama Tuhan adalah hidup yang menjadi teladan.
Kenapa saya taruh ini pada level yang kedua? Karena level yang pertama itu adalah dipulihkan menjadi terang dan hidup benar. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Baru kita bisa menjadi teladan. Kadang kami para pengajar terlalu memaksakan kehendak. Kenapa? Karena dia belum bisa di level yang kedua, apalagi level yang ketiga nanti akan saya bagikan. Kita sudah paksakan untuk masuk pada dimensi itu. Sehingga apa yang terjadi, banyak kali saya katakan, kalau sudah bicara pemaksaan itu tidak baik. Kalau dia masih bisa lari 20 km per jam, jangan kita paksa dia lari 40 km per jam. Dia akan rusak. Ya. Ketika Juda, saya senang sekali dia udah agak kurus ya. Kemudian dia mulai berotot. Ya. Kenapa? Kalau dia nggak latihan bulu tangkis, ya, saya suruh dia angkat barbel. Ya. Pertama kali saya suruh angkat barbel 5 kilo. Jackson lihat, aduh kasihan papa. Kemudian dia angkat barbel 5 kilo. Christian tahu kan? Bagaimana ini barbel 5 kilo. Dia mulai angkat begini. Dia angkat begini. Saya bilang, dia nggak mampu ini. Sekalipun dia paksakan, dia bisa 5 kali angkat barbel begini, 5 kilo. Aduh, kemudian tak ingat, kita dulu ada barbel yang 2 kilo. Tadi mana? Kemudian kita cari dapat. Saya bilang, dah silakan. Dia mulai dengan 2 kilo. Ya, pertama, tapi lama-lama saya lihat, wow, ya, dia udah bisa. Dia udah bisa. Kenapa? Segala sesuatu itu mulai dari tahapan awal. Sama. Kalau kita masih mampu lari 20 km per jam, pemimpin atau pelatih, dia nggak bisa paksa untuk lari 40 km per jam, katakan amin. Ya, dan yang bersama dengan saya yang sudah lama sangat tahu gimana cara saya mendidik mereka. Saya cuma lihat kemampuan mereka. Kalau mereka cuma bisa lari 20 km, saya mau paksa gimana? Kan nggak bisa. Sekalipun mungkin di kerja lain para pengerja sudah bisa lari 80 km, atau 120 km per jam, akhirnya kecelakaan ya contoh. Tapi saya bilang Tuhan, jadi saya mulai memperbiasakan mereka. Saya mulai melatih supaya mereka bisa lari 40 km per jam. Tentunya dengan proses. Ya, dan puji Tuhan, semua pengerja daripada GBI Rock Tumubui Kota Tambagu adalah pengerja yang siap mau untuk diproses, katakan amin. Istilah mereka mau dibentuk. Dan puji Tuhan saya lihat bahwa kecepatan mereka sudah makin lama, makin meningkat. Kalau menurut gembala, gembala maunya sprint, speed dengan kecepatan tinggi. Tetapi jadi pemimpin kita nggak boleh egois. Kita mesti melihat kemampuan yang kita pimpin, ya. Kemampuan mereka sampai di mana. Saya banyak belajar tentang cara coach bulu tangkis melatih Juda. Saya melihat bahwa ketika dalam awal tahap untuk latihan dia biarkan aja, ya. Dan saya lihat bahwa orang-orang yang selama latihan di situ dia mulai agak keras. Begitulah. Jadi keteladanan itu penting. Dan saya percaya kalau kita melewati level yang pertama, hidup dipulihkan, hidup menjadi terang dan hidup dalam kebenaran, maka kita bisa hidup dalam keteladanan. Katakan amin. Ya. Nah, di 1 Timotius 4 ayat 12 ada 5 keteladanan di situ. 1 Timotius 4 ayat 12 ada 5 keteladanan di situ yang mestinya kita mesti belajar. Apalagi kita sudah menyandang rock representative of Christ Kingdom. Kita mesti belajar ini dalam kehidupan kita. Yaitu keteladanan yang pertama adalah keteladanan dalam perkataan. Kasih tahu kiri kanan, dalam perkataan. Ya, di Matius 12 ayat 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kemudian ayat yang ke-37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Coba lihat ini. Ya. Efek daripada perkataan itu menentukan keselamatan kita.
Kalau di dalam kehidupan kita sangat sembarangan dalam perkataan, jangan pandang enteng itu. Karena itulah yang akan jadi penilaian daripada raja di atas segala raja. Sehingga nanti pada saat engkau kembali ke pangkuan Bapa Surgawi, kemudian raja di atas segala raja, buka kitab catatan baik dan jahat. Raja akan bilang, tanggal begini, hari ini, engkau melakukan kata-kata negatif. Dan itu belum dipulihkan. Engkau belum minta ampun. Ya, itu yang akan menjadi satu beban. Sehingga kita tahu, sesuai dengan Matius 12 ayat 37, menurut ucapan kita, maka kita akan dibenarkan. Menurut ucapan kita, maka kita akan dihukum. Ya, kasih tahu kiri kanan, pilih mana? Ucapan yang mendatangkan kebenaran atau ucapan yang mendatangkan hukuman, pilih mana? Haleluya. Tentunya kita akan pilih ucapan yang mendatangkan kebenaran dan keselamatan. Kita jauhi ucapan yang mendatangkan penghukuman. Mungkin kita sudah terbiasa dengan gaya ucapan yang di satu daerah di Minahasa, saya nggak sebut daerah mana. Ketika bertemu salamnya bukan shalom, tetapi salamnya makian. Iya, ketika baku dapa solama nak baku dapa, ketika baku dapa, yang keluar hey shalom apa kabar, mestinya kan begitu, tapi yang keluar bukan itu. Yang keluar adalah makian. Ya, EPPP keluar situ. Baku kuda-kuda keluar situ. Pada baku dapa, saya lihat, ini salam. Tapi puji Tuhan, untuk GB Rock Tumubui Kota Bagu tidak ada. Amin. Iya, jadi mari kita mesti jadi teladan di dalam perkataan. Teladan di dalam status halo Bandung. Teladan dalam status FB. Iya, dalam status FB kita mesti kasih keteladanan. Bagi saya pribadi gampang sekali saya menilai karakter seseorang. Saya udah nggak perlu bergaul akrab dengan dia. Saya cuma nilai daripada cara statusnya di FB. Kalau statusnya bagus, saya lihat wow, ya. Setidak-tidaknya 40%, 50% dia so tergambar sifatnya. Mungkin 50% dia masih sembunyi kan, karena malu ya. Tapi setidak-tidaknya so tergambar di situ. Kemudian yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, mereka akan senantiasa tanya. Pertama mereka akan tanya, di gereja mana dia? Di GBI Rock Tumubui Kota Mobagu. Oh iya, memang cocok. Karena GBI Rock Tumubui Kota Bagu mengajarkan representasi kerajaan memang. Tapi kalau perbuatannya negatif, kemudian ditanya, di gereja mana dia? Di gereja Bawang Putih. Cocok ngacong. Haleluya. GBP, Gereja Bawang Putih. Cocok gitu. Maafkan saya. Ya. Jadi dari perbuatan kita akan menggambarkan sesuatu, sifatnya, naturnya, siapa yang kita sembah. Hai, saya mau kasih tahu, perbuatan kita akan menggambarkan nature atau karakter siapa yang menjadi Tuhan kita. Kalau perbuatan kita, perbuatan yang baik dan benar, memang itu karakter Allah ada pada kita. Tapi kalau perbuatan kita negatif, jelek, curang, licik, segala macam, itu bukan karakter Allah, tetapi karakter iblis itu. Kasih tahu kiri kanan, pilih mana? Karakter Allah atau karakter iblis? Tentunya kita sangat sepakat, kita pilih karakter Allah. Haleluya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, keteladanan di 1 Timotius 4 ayat 12, yaitu keteladanan dalam kasih. Iya.
Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi saya katakan, mengasihi itu bukan himbauan. Mengasihi itu bukan ajakan. Mengasihi itu bukan cuma nasihat, tetapi mengasihi itu perintah. Mengasihi itu perintah daripada raja di atas segala raja. Ini perkataan Yesus. Kalau kita saling mengasihi, berarti kita telah melakukan perintah Yesus dalam kehidupan kita. Kasih tahu kiri kanan, mengasihi itu bukan himbauan, ajakan, nasihat. Baku-baku sayang jangan dua aduh baku-baku sayang, baku-baku peluk, baku-baku sun, baku-baku sayang. Bukan begitu. Tetapi baku-baku sayang, baku-baku baik itu perintah daripada sang raja. Kalau kita bicara representasi kerajaan Allah, kitalah yang mesti mentaati perintah sang raja. Salah satu perintah sang raja yang dengan gamblang ditulis di dalam Injil adalah Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, katakan inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kemudian teladan dalam kesetiaanmu. Di Wahyu 2 ayat 10 bagian akhir, di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir. Setia sampai mati. Kasih tahu kiri kanan, setia sampai mati. Ya, pantang pulang sebelum pantang menghadap Bapa surgawi dalam ketidaksetiaan. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau kita mau setia, kita mesti setia sampai mati. Saya mesti kasih tahu, kenapa setiap yang mau menikah, ya, tanggal 7 kemarin di Les dan Gina sudah melangsungkan perkawinan yang kudus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya di Les, adakah pujian lagi yang kau kasih kepada isimu? Gina mana Gina? Oh, di sekolah minggu. Sunyanda Oh, iya. Padahal isimu cantik ya. Jadi saya nggak tahu kapan sih engkau memuji dia. Mungkin pada saat perkawinan kudus tanggal 7 November. Kan Pak Gemblang saling tatap. Kemudian engkau lihat matanya yang berbinar-binar. Ya, seperti mata indah bola pingpong. Disitulah ada pujian di situ. Kemudian setelah itu tanggal 7, satu bulan ya. 1 bulan. Selama 1 bulan sudah tidak ada. So banyak kata, ngana, bangun jung ngana. Nggak boleh itu ya. Ya. Jadi kenapa di dalam hubungan sebelum pemberkatan nikah, Charlie dan siapa kata? Karan. Itu nanti mau menikah ya, tahun depannya. Jadi sebelum menikah, kan ada janji perkawinan di situ. Kalau kita lihat tentang janji perkawinan, kan ada 3 poin di situ. Ya, menerima engkau apa adanya, ya, kemudian apa lagi? Setia sampai mati, kemudian membesarkan anak-anak. Sebenarnya 3 poin, semua poin yang pertama dan kedua daripada janji perkawinan itu nilainya cuma 1, kesetiaan. Kenapa mesti ada dalam perkawinan, mesti ada kata kesetiaan? Karena umat Kristen, iman kita bicara hubungan kita dengan Kristus itu hubungan menggambarkan mempelai pria dan mempelai wanita. Kita gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Kristus adalah mempelai pria. Salah satu yang tidak bisa diingkari di dalam hubungan suami istri adalah kesetiaan. Kalau dalam suami istri, kong satu sonak setia, Tuhan gambarkan Israel itu sebagai mempelai wanita. Sehingga di Yeskiel itu muncul 2 kata di situ, Ohola dan Oholiba. Ohola dan Oholiba menggambarkan tentang Yehuda dan Samaria. Di situ digambarkan bahwa Ohola dan Oholiba itu 2 anak darah yang bahugel. Itu bahasa saya ya. Tuhan gambarkan begitu. Mereka bahugel dengan Mesir, mereka bahugel dengan Asyur, ya.
Kemudian apa yang terjadi? Tuhan menggambarkan hubungan Israel dan Tuhan Abraham, Ishak, Israel itu sebagai hubungan suami istri. Tuhan bilang bahugel, bersinar, mengingkari kesetiaan. Nah, setia itu jangan main-main. Karena setia itu perjanjian kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita setia, kita mesti tunjukkan keteladanan kita dalam kesetiaan. Pertama kepada sang raja kita, kedua kepada pasangan suami istri kita, ketiga kepada iman dan komunitas di mana kita bergereja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sehingga banyak kali kan kita tahu bahwa kita mesti tertanam di gereja lokal. Ya, dan disitulah ketika kita setia di situ, saya percaya ada berkat di balik kesetiaan. Kemudian yang kelima yaitu teladan dalam kesucianmu. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, kita bicara kita melihat Allah, kita lebih dulu akan merasakan kemuliaan Allah. Ketika Tuhan hadir di bait suci, yang lebih dulu hadir adalah awan kemuliaan. Saya baca ketika awan kemuliaan hadir, wow. Ya, kalau tadi mungkin cuma kemuliaan di ujung kuku yang kita boleh rasakan tadi. Tapi kalau Israel ketika awan kemuliaan hadir di bait suci, para imam-imam itu nggak bisa berdiri. Mereka jatuh tertelungkup. Kenapa? Karena awan kemuliaan. Saya mau kasih tahu, bicara awan kemuliaan itu baru pinggiran kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan nyatakan kemuliaannya, sekalipun bukan dengan gamblang kepada Yeskiel, apa yang terjadi? Ya, ketika Tuhan menyatakan kemuliaan, Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Yeskiel di tepi Sungai Kebar. Apa yang terjadi di Tanah Babel waktu di pembuangan. Ketika Yeskiel ada di tepi Sungai Kebar, Tuhan nyatakan dirinya dalam kemuliaan. Apa yang terjadi pada Yeskiel? Yeskiel juga nggak bisa berdiri. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Katakan amin. Wow, saya doa biar Tuhan menyatakan kemuliaannya di tempat ini, sehingga kita semua yang hadir nggak bisa berdiri. Kita sujud menyembah. Saya yang lalu baca buku Pemburu Tuhannya dari Tommy Tenney yang dipinjamkan oleh Pak Gensi. Dan sampai saat ini saya belum kembalikan. Halo Pak Gen. Ketika kemuliaan Tuhan turun, wow. Terjadi sesuatu yang dahsyat. Ya, disitulah terjadi satu pertobatan lawatan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita suci hatinya, kita akan melihat Tuhan. Bicara kita melihat Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada Yeskiel itu belum sepenuhnya tentang Tuhan. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, tidak ada yang bisa melihat aku hidup. Kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Ya. Oleh sebab itu ketika Tuhan lewat, Musa mau melihat Tuhan, Tuhan lewat. Tuhan cuma kasih lihat ujung jubah. Tuhan sembunyikan Musa di balik keluk batu. Kemudian Musa cuma lihat ujung jubah. Dan itu cuma ujung jubah, katakan ujung jubah. Cuma Musa lihat ujung jubah Tuhan. Apa yang terjadi pada Musa? Wajahnya itu sudah penuh kemuliaan. Ketika Musa turun, ya bertemu dengan bangsa Israel. Bangsa Israel nggak bisa lagi melihat wajah Musa. Kenapa? Silau. Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada Musa. Sehingga Musa ketika bercakap-cakap dengan bangsa Israel, dia mesti pakai kerudung atau tudung. Luar biasa itu. Baru ujung jubah. Kasih tahu kiri kanan, baru ujung jubah. Apalagi kalau kita sudah bertemu wajah dengan Tuhan. Wow. Bertemu muka. Apa sih yang kita harapkan? Selain kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami Tuhan, saya sangat merasakan bahwa hati kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah Shalom. Tuhan yang penuh dengan sejahtera. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian yang terakhir, ya,
Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Poin yang ketiga. Poin yang pertama adalah hidup yang dipulihkan, hidup yang menjadi terang, dan hidup dalam kebenaran. Poin yang kedua, hidup menjadi teladan. Poin yang ketiga adalah hidup yang mengembalikan rencana Allah. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Good newsnya, ketika Tuhan ciptakan kita, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau bicara siapa kemuliaan Tuhan, engkau dan saya. Kasih tahu kiri kanan, engkau dan saya adalah kemuliaan Tuhan. Kasih tahu. Karena memang ini desain awal Tuhan. Tuhan ciptakan kita manusia itu untuk kemuliaannya. Kalau bicara mana kemuliaan Tuhan, apakah kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan kehadiran Tuhan? Bukan cuma itu, tetapi kemuliaan Tuhan adalah makhluk ciptaannya, engkau dan saya. Ya, hitam-hitam begini, tapi kemuliaan Tuhan, men. Ya, ya, pendek-pendek begini, tapi kemuliaan Tuhan, men. Tinggi-tinggi begini, tapi kemuliaan Tuhan, men. Godek-godek begini, tapi kemuliaan Tuhan, men. Jadi kita ini ciptaan Tuhan, itulah kemuliaan Tuhan. Tetapi apalah curangnya bicara kemuliaan Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Tujuannya adalah Tuhan menaruh kemuliaannya kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa. Roma 3 ayat 23 bilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa bikin dosa, kemuliaan Allah hilang. Mereka bukan lagi menjadi kemuliaan Tuhan, tetapi mereka menjadi kebanggaan setan. Saya baca Ayub tadi pagi. Dari tadi malam saya baca Ayub. Saya bilang, Tuhan, Ayub ini adalah pertaruhan engkau dan iblis. Iya toh? Ayub adalah pertaruhan Tuhan dan iblis. Yang menjadi, maafkan saya, kelinci percobaannya Ayub. Tuhan bilang, coba jogo dapat dia. Engkau enggak tahu siapa manusia paling saleh di dunia ini. Iblis bilang, Tuhan bilang, Ayub tuh engkau lihat hambaku. Iblis bilang, karena engkau ku ada tolong, engkau yang kasih pagar. Tuhan bilang, oke, kita cabut pagar, coba dia. Ya. Pertaruhan Tuhan dan iblis ada pada Ayub. Ketika saya baca, saya bayangkan kalau Ayub jatuh dalam dosa, ya, iblis akan tertawa. Iblis akan menghadap Tuhan, ku menang, ku menang. Tapi enggak. Apakah Tuhan intervensi kepada Ayub? Tidak. Itu daripada prinsip Ayub sendiri. Ya. Jadi mestinya betul-betul kita mesti concern bahwa kita inilah kemuliaan Tuhan. Bukan siapa-siapa, kita. Jalan-jalan engkau mesti pede, kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu para pemuji di sini, Ibu Mary, Andre semua, ya, saya tantang para pemuji untuk ciptakan lagu tentang kemuliaan Tuhan. Yang siap katakan amin. Ya. Jangan kalah dengan Pak Gem. Pak Gem sudah lagu. Iya. Iya. Coba. Ya, kalau Pak nanti habis ini perjamuan kudus Pak Gem mau menyanyi itu lagu itu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yang terakhir ini. Kemuliaan Allah harus dikembalikan. Kita mesti mengembalikan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Kejadian 1 ayat 27 bilang begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow. Jadi untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan yang hilang sehingga betul-betul kita presisi. Katakan presisi. Presisi artinya tepat di dalam satu rencana Tuhan. Kita presisi dalam rencana Tuhan. Yaitu menjadi kemuliaan Allah. Betul-betul kita mesti hidup menjadi segambar dan serupa Allah. Kadang kita bilang, Pak Gembala susah untuk kita hidup segambar dan serupa Allah.
Bicara hidup segambar dan serupa Allah. Bahasa Latinnya imago Dei, bahasa Ibraninya selem demut. Artinya keserupaan dan memerintah. Keserupaan dan punya otoritas. Susah Pak Gembala. Tetapi Tuhan tahu. Sebenarnya kalau kita mau hidup segambar dan serupa Allah, siapa yang mau hidup segambar dan serupa Allah di sini? Ya, menjadi seperti Kristus. Sebenarnya ada 3 elemen di situ. Ada 3 yang akan membuat kita mampu. Yang pertama, kemauan kita sendiri. Yang kedua, firman Tuhan. Dan ketiga, Roh Kudus. 3 ini kalau ada, saya percaya kita akan perlahan dalam proses untuk menjadi segambar dan serupa Allah. Sehingga kemuliaan Allah betul-betul kembali dinyatakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi ingat, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tingkat bawah, tingkat dasarnya adalah hidup yang dipulihkan. Hidup yang menjadi terang dan hidup dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya hidup menjadi teladan. Kemudian ketiga adalah hidup yang mengembalikan rencana Allah dalam kehidupanmu. Menjadi segambar dan serupa Allah. Katakan amin. Ya, kita